Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh kembali memulai aktivitas di hari yang baru. Dan bersyukur kita memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Dan kita menjalaninya di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, perlindungan di sepanjang malam dan tidur kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia. Waktu kami bawa korban syukur kami, penyembahan kami. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Roh Tamu, sembah dan puji Roh Tamu, sembah dan puji Roh Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Roh Tamu, sembah dan puji Roh Tamu, sembah dan puji Roh Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji Roh Tamu, sembah dan puji Roh Tamu, sembah dan puji
Sempadan puji beritamu, amin. Sempadan puji beritamu, sempadan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Engkau Yesus, Engkau Raja. Dipuji disembah selamanya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan.
Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Selamanya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya namamu Yesus Tuhan, nama yang berkuasa di bumi di surga, nama di mana semua lidah mengaku dan semua lutut bertelur, Yesus Tuhan. Sebab hanya di dalam namamu ada keselamatan, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu, Yesus Tuhan. Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Terpujilah namamu, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya, ajaib Engkau, Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya daripada mula datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Sebab
Waktu kami terus menanti-nantikan-Mu Tuhan, berharap hanya pada-Mu, memandang wajah-Mu, menanti-nantikan-Mu dengan percaya. Dan itulah yang membuat hati kami tenang, sebab terbukti Engkau setia dan waktu-Mu yang terbaik. Sebab itu dalam segala keadaan yang Kau izinkan kami alami, kami mau tinggal tenang. Sebab firman-Mu yang berkata dan tinggal tenang dan percaya, itulah letak kekuatan kami. Dalam hadirat-Mu kami tenang, dalam hadirat-Mu kami aman, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Ayah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ aku bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau memberikan hatiku di mataku menuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Ayah pelihara hidupku. Pertolongan begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku
bahwa mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Allah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup berlari, situlah terkejar. Pertolongan begitu ajaib, taklah mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu, hati kami dan iman kami tertuju kepadamu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang terbukti setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Dan kami menikmati hari-hari kami di dalam-Mu. Sehingga kami boleh terus menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati pertolongan-pertolongan yang tak pernah terlambat, menikmati segala yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Baik, selamat pagi. Pagi. Pagi hari ini bahan sharing firman kita itu dari Ulangan pasal yang ke-32. Ya, jadi saya bacakan ayatnya cukup panjang juga ya. Yaitu mengenai nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksanakan hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ayat yang ketiga, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita.
Ialah gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya yang adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia, mereka bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan berbelit-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencintai engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaga-jaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari basan dan kambing-kambing jantan. Dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ayat ke-18, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya, lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan menyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan danung. Aku menimbulkan malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka cemas karena lapar dan merana dengan demam yang membara dan oleh penyakit sampah, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Padang di luar rumah dan di dalam kamar akan melenyapkan taruna maupun darah.
anak menyusu, serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman meniup mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir, disakiti hatiku. Oh, jangan lawan mereka, salah mati. Tetapi aku khawatir, disakiti hatiku oleh musuh. Jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukankah Tuhan yang melakukan semuanya ini? Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, yang tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya bijaksana, tentulah mereka hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar, membunuh lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka yang telah jual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun. Buah anggur mereka adalah buah anggur beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termaterai dalam perbendaraanku? Ya, jadi kitab Ulangan ini kita sudah mau sampai kepada akhir dari kitab Ulangan ya. Kalau ini judulnya kan mengenai nyanyian Musa ya. Kalau kita lihat dari perikop ini sepertinya curahan hati Musa ya. Seperti Musa itu mencurahkan tentang hatinya yang gundah ya, yang melihat bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel ketika masuk ke Kanaan, tujuan dari kitab Ulangan ini adalah mengulang kembali ya apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang telah kebaikan apa yang diterima oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Karena generasi-generasi tua itu sudah tidak ada lagi, dan dalam hal ini sekalipun Musa sudah tidak ada ya pada waktu itu, dia penulis kembali mengenai kebaikan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang adil juga. Ya, di sini kita lihat bagaimana ketika mereka tidak taat, ya, eh, penghukuman Tuhan, ya, mereka harus menerima akibatnya juga. Ya, tapi ada satu yang menarik di sini dikatakan di mana keadilan Tuhan, nikmat Tuhan ya. Tetapi di ayat yang ke-27, tetapi aku khawatir disakiti oleh hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya. Bukankah Tuhan yang melakukan semuanya itu? Ya, jadi kadang mereka menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada gitu ya. Jangan-jangan memang musuh-musuh itu memang bangsa yang memang hebat begitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, firman Tuhan bilang sebenarnya itu atas izin Tuhan gitu loh ya. Memang Tuhan izinkan untuk mendidik bangsa Israel ya. Nah, terkadang kita pun juga seperti itu. Nah, tapi ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari di situ ya. Jadi ini kan bicara tentang kepercayaan, bicara tentang iman kita, bicara tentang bagaimana bangsa Israel itu kalau mereka sudah sampai di Kanaan ya, eh, di sini kan saya menangkap bahwa iman orang tua mereka yang dulu ya, kepercayaan orang tua yang dulu itu memang menyelamatkan generasi orang tua mereka yang dulu ya, tapi kepercayaan mereka sekarang itulah yang akan menyelamatkan mereka gitu ya. Mungkin bisa diartikan juga bukan berarti sekali selamat terus selamat begitu ya.
Jadi kepercayaan kita kemarin itulah yang menyelamatkan kita kemarin ya. Tapi kepercayaan kita sekarang itulah yang menyelamatkan kita sekarang ini gitu loh. Terus kepercayaan kita nanti itulah yang akan menyelamatkan kita pada akhirnya nanti. Ya, jadi di sini sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, teruslah percaya, terus percaya, terus percaya dan terus percaya gitu loh, ya. Jadi kepercayaan kita itu harus terus berjalan, ya. Eh, jadi sebenarnya Tuhan mau ya supaya kita terus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Ya, kalau saya mengutip dari eh, Injil Yohanes pasal yang ke-17, ya ayat kedua dan ketiga itu ya. Demikianlah dalam Injil Yohanes di mana Yesus mendoakan murid-muridnya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi apa itu hidup yang kekal? Nah, dikatakan di ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup yang kekal, ya, keselamatan itu bicara tentang hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Di bacaan kita hari ini, di ulangan 32, saya melihat itu bicara tentang hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Tuhan mau supaya eh, mereka tahu sekalipun mereka sudah diselamatkan, mereka sudah sampai di tanah Kanaan, ya, lalu mau bikin apa gitu ya. Ya Tuhan mau supaya mereka terus percaya, terus percaya, terus percaya begitu ya. Jadi sama juga kalau orang tanya begitu ya ke kita di Pelita gitu ya, apa yang bisa orang dapatkan di Pelita itu gitu ya, apa yang kita mau ini kan ya. Jadi kalau buat saya sih di Pelita itu kita melihat apa gitu loh. Nah jawabannya kalau buat saya memang itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Masalah apapun sebenarnya di dalam kehidupan kita, masalah apapun dalam pelayanan kita, itu sangat bergantung hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Jadi hidup kita ini memang harus terus menaruh pengharapan terus kepada Tuhan. Ya, jadi bukan kepercayaan itu bukan hanya ya sudah kalau kita sudah percaya kita mau ngapain begitu ya. Ya memang harus terus percaya terus gitu. Ya, sama seperti yang kita baca ini dari Ulangan 32 ya terus mengharuskan pengharapan ya. Jadi eh, hubungan kita dengan Tuhan itulah yang paling paling apa yang paling 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 menjawab segala kebutuhan kita gitu. Karena melalui keintiman kita membaca mengenal Tuhan, sebenarnya jawaban dari setiap permasalahan yang ada di hidup kita itu nggak ada sesuatu yang baru ya. Semuanya sudah ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Ya, terus saya lanjutkan. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termaterai dalam perbendaraanku, hakula dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Dan segera datang apa yang telah disediakan bagi Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya dan merasa sayang kepada mereka hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun yang merdeka sudah tiba. Maka ia berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu mereka, tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan, mereka meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu sehingga kamu mendapat perlindungan. 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia,
Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seseorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada orang yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging darah orang-orang mati tertikam dan orang-orang tertawan, dan kepada musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawan-lawannya dan mengadakan perdamaian bagi tanah umatnya. Jadi sekalipun kita melihat bangsa Israel itu tidak setia ya, tetapi Tuhan itu tetap setia. Dan eh, kalau kita bandingkan kebaikan Tuhan dibandingkan dengan kemarahannya, kalau melihat kelakuan bangsa Israel ini ya ketika eh, Musa naik ke bukit ini ya untuk mengambil dua loh batu itu ya, kita tahu bagaimana bangsa Israel bukannya justru menunggunya, malah mereka membuat patung ya buat ya buat 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 eh, untuk yang disembah gitu ya. Tapi saya juga baru tahu juga bahwa sebenarnya yang mereka sembah itu karena tidak adanya pengetahuan mereka ya. Karena mereka tahu bahwa kalau bangsa Mesir itu kalau menyembah itu ya seperti itu gitu ya. Mereka bikin apa yang ada pada mereka, mereka bentuk, kita mau bikin jadi lembu, mau jadi apa begitu ya. Nah, mereka memperlakukannya seperti itu gitu ya. Justru yang eh, mereka sembah itu salah ya. Padahal di situ juga udah ada pemimpin juga ya di situ ya. Nah, itu yang kadang karena mereka tidak memiliki pengetahuan sehingga mereka eh, menyembah kepada Tuhan dan Allah yang sama ya. Eh, kita masuk ke yang ayat yang ke-44 yaitu mengenai nasihat Musa yang terakhir. Ya, saya bacakan. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa-bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia kepada perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan itu bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan. Ya, ini nasihat Musa yang terakhir, ya, dikatakan perhatikanlah perkataanmu dan kuperingatkan kepadamu supaya uh, memerintahkan kepada anakmu untuk melakukan dengan setia kepada perkataan hukum Taurat. Jadi dia mengingatkan kepada anak-anak ya. Jadi anak-anak ini maksudnya kepada generasi-generasi yang muda sekarang. Ya, ini kenapa? Karena ini memang tugas kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Makanya mendidik anak itu adalah tugas dari kita sebagai orang tua. Makanya ada yang namanya anak rohani, ya. Hubungan antara bapak rohani dengan anak rohani, antara bapak rohani dengan anak rohani. Nggak ada yang namanya otomatis kalau orang tua kita adalah orang yang percaya, terus dari kakek kita orang percaya, maka otomatis nanti kita yang cucunya itu menjadi orang percaya. Nggak seperti itu ya. Itu adalah tugas orang tua kita dulu. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita sekarang? Kepercayaan anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab kita orang tua yang ada sekarang. Demikian juga untuk cucu kita, ya. Makanya ada yang namanya bapak rohani, anak rohani. Nggak ada yang namanya cucu rohani, ya. Karena nggak ada otomatis itu turun sendiri begitu. Itu hubungannya dari orang tua kita yang orang kita sebagai orang tua itu menjadi tugas kita untuk mendidik anak-anak kita, ya.
kemarin Pak Heri ya, luar biasa yang bilang bicara tentang kepercayaan kita, iman kita. Jadi iman yang luar biasa itu adalah iman yang bisa yang sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung ya. Tetapi kepercayaan yang benar, iman kita yang benar kepada Tuhan itu ialah ketika kita tetap percaya sekalipun gunung itu tidak pindah ya. Jadi ini kan mengajarkan kepada anak-anak generasi kita yang sekarang bagaimana Musa ketika dia mendekati ajalnya ya, dia mengingatkan kembali ya kepada anak-anak yang sudah masuk ke tanah Kanaan ya. Ini yang tulisan yang sebelum dia mati ini ya disampaikan kepada generasi-generasi yang sudah akan memasuki tanah Kanaan ya, mereka harus tetap setia, mereka harus tetap taat ya. Jadi itu bicara juga tentang kepercayaan, bicara juga tentang iman kepada mereka ya. Iman yang benar itu kan bukan hanya melihat mujizat, karena buktinya apa? Buktinya ketika orang tua mereka juga melihat mujizat, melihat kebaikan Tuhan ya. Tapi karena kepercayaan mereka, mereka tidak terus belajar terus percaya, nggak ada satupun juga yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, jadi ajarkan kepada anak-anak kita itu iman yang benar, bukan hanya iman yang besar tadi ya. Karena kita lihat dari generasi-generasi orang tua mereka melihat keajaiban yang luar biasa pun mereka tetap nggak percaya ya. Karena kita tidak menjaga iman kita ya. Jadi percaya itu ya go on lah ya. Terus percaya, berusaha kita terus percaya. Ya, dikatakan juga eh, di firman Tuhan, ketuklah maka pintu akan dibukakan ya. Mintalah maka engkau akan diberikan. Kalau menurut saya pengertiannya ketuk ya, ketuk teruslah, ketuk terus ya sampai pintu dibukakan. Mintalah, maksudnya minta terus kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh hikmat Tuhan. Minta terus. Ya, percaya terus, terus percaya. Jangan hanya percaya, sekali percaya terus percaya. Enggak ada begitu ya. Jadi kepercayaan itu ya kita harus terus percaya terus kepada Tuhan. Ya, jadi eh, bicara juga tentang iman yang besar. Ya, kemarin ada dikasih contoh mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, itu juga tokoh iman luar biasa ya. Yang dikatakan sekalipun ya Tuhan tidak menolong aku pada saat ini, Dia tetap Allahku sampai selama-lamanya. Ajarkan iman yang benar kepada anak-anak kita supaya mereka menaruh kepercayaan terus kepada Tuhan dan terus kepada Tuhan. Bukan berarti ketika masalah kita tidak selesai, ya, terus orang melihat kita tidak ada bedanya ini dengan orang dunia, ya. Tetapi justru kekuatan orang percaya itu ada di situ, ya. Kalau agama-agama lain ya, kalau Tuhan yang nggak menolong ya mereka nggak percaya. Nah, tapi kalau orang Kristen, orang percaya, sekalipun Tuhan tidak menolong, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah mereka. Saya bacakan yang perikop terakhir, yaitu ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Ebarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi milik. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang kunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Sama seperti Harun, kakakmu sudah meninggal di gunung Hor. Kukumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meribah di Kades, di padang gurun Zin. Oleh sebab kamu telah menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri ini terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada Israel. Musa pun ketika dia diberitahu bahwa dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, nggak berarti dia berpaling dari Tuhan. Dia tetap percaya.
dia tetap percaya terus dan terus percaya. Ya, jadi kita belajar dari tokoh iman yang terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak diizinkan, Tuhan sudah beritahu kan. Kalau kita kan kadang masih, ya, dia kali ya entah masuk entah enggak ya. Tapi ini Tuhan sudah kasih tahu. Tapi dia tetap beriman terus. Bahkan dia menasihati generasi-generasi berikutnya. Dia nggak jadi kepahitan, dia bilang, nah tuh kan, aku pun udah setia, tapi kok aku nggak diizinkan masuk begitu ya. Tapi dia terus gitu loh, dia tetap terus percaya kepada Tuhan. Oke, itu Pak Heri, saya serahkan ke Pak Heri. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Yosia. Jadi pesan penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tentunya pagi hari ini adalah mari ajarkan anak-anak kita berulang-ulang tentang iman yang benar, kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Maka di perikop yang kedua tadi, di ayat yang ke-47 khususnya saya mau kata ulang, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Jadi seperti poin yang tadi berulang-ulang disampaikan oleh Pak Yosia bahwa kepercayaan itu harus terus-menerus bertumbuh dan bukan hanya sampai pada kita, tapi kita ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dan kalau kita baca tentang nyanyian Musa itu kan nasihat dan peringatan. Nah, kenapa dalam bentuk nyanyian seperti kemarin saya katakan, dalam bentuk nyanyian itu lebih mudah untuk lengket di pikiran kita. Makanya seperti agama-agama lain, ada kalau membaca Al-Quran itu disebut tilawah dengan menyanyikan, sehingga hafal satu kitab. Terus kalau agama Buddha itu ada parita, doa yang panjang tapi bisa dinyanyikan. Nah, jadi seperti yang saya kemarin katakan, kadang orang Kristen suruh ngafalin ayat, paling Yohanes 3:16. Padahal ada 33.000 lebih ayat di dalam firman Tuhan. Ya bersyukur kita tiap hari bisa baca, walaupun seperti yang berkali-kali juga saya katakan, bukan berarti kita harus tahu hafal detail alamat ayatnya di mana, isinya apa. Tapi paling tidak kita pernah baca, kita ingat. Nah, makanya saya sarankan, perbanyaklah koleksi lagu-lagu rohani yang semuanya itu berdasarkan firman. Intisari dari firman dijadiin lagu. Nah, jadi banyaklah nyanyi supaya iman kita bangkit dan kemudian diajarkan kepada anak-anak kita iman yang benar itu. Karena sekali lagi firman Tuhan itu bukan perkataan hampa, tapi itu hidup kita. Jadi poin penting yang saya dapat dari apa yang Pak Yosia sampaikan tadi, ya ajarlah berulang-ulang. Seperti Musa mengajarkan bangsa Israel berulang-ulang. Bahkan di penghujung hidupnya, Musa membuat sebuah lagu nyanyian yang Musa mau bangsa Israel ajar kepada anak mereka turun-temurun, karena firman itulah kehidupan. Bukan hanya sekedar kata-kata kosong, bukan sekedar kata-kata hampa. Sehingga kita memiliki iman yang benar, bukan hanya sekedar mengejar iman yang besar. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Jadi mari setiap kita, yuk hidup sesuai dengan firman, sehingga percaya dengan iman yang benar, dan ajarkan kepada anak-anak kita. Oke, itu saja. Istri saya yang doa ya hari ini ya. Jadi langsung nanti Pak Yosia akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Bapak. Mengajarkan kami dan mengingatkan kami kembali sebagai orang tua, Bapak. Untuk kami tidak jemu-jemu, Bapak, untuk meneruskan iman yang benar itu bagi setiap anak-anak kami. Sehingga ketika mereka boleh remaja dan mereka memilih bahwa Engkaulah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka, Bapak. Ada hikmat-Mu bagi setiap kami orang tua, Bapa, untuk menuntun, memimpin, dan membimbing anak-anak kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Yosia yang sudah Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah terus pakai hidupnya Bapak, biarlah apa yang Engkau percayakan di dalam hidup Bapak Yosia Tuhan, baik orang-orang yang ada di sekitar hidupnya, pelayanannya Bapak,
Engkau yang memberkati. Bahkan lebih lagi Engkau pakai Pak Yosia Tuhan. Boleh memenangkan banyak jiwa dan kerajaan-Mu semakin diperluas di bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat setiap kami yang pagi hari ini boleh ikut bergabung bersama di Koramdeo ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, roh, jiwa, tubuh kami. Biarlah semuanya dalam keadaan baik-baik saja Bapa. Dan Engkau yang terus pakai hidup kami, Kau pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Kami boleh jadi alat kemuliaan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapak. Buat pemilu tahun depan Tuhan, biarlah Engkau tolong Bapak, biar semuanya proses segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Biarlah setiap orang-orang benar-Mu Tuhan boleh memakai suaranya Bapak untuk memilih calon presiden. Kami melepaskan berkat buat Bapak Presiden pada saat ini Pak Jokowi, beserta pemerintahan yang ada Tuhan. Bila mereka boleh mengerjakan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan tetap takut akan Tuhan. Hati nurani mereka boleh tetap murni Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan ketetapan apapun yang dikeluarkan Tuhan, mereka boleh melakukannya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati sumber daya alam Bapak, bahkan manusia yang ada di bumi Indonesia ini Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama, kami boleh datang ke hadirat memuji dan memuliakan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh menaruhkan kepercayaan kami terus-menerus kepadamu ya Bapak. Sekalipun kami dalam segala pergumulan, dalam segala permasalahan dalam kehidupan kami, dalam usaha, dalam rumah tangga kami, bahkan di dalam pelayanan kami ya Bapak. Kami tetap percaya karena kami memiliki iman dasar kepercayaan yang benar di hadapan-Mu ya Bapak. Sekalipun banyak masalah yang saat ini belum terjawab, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Mari kita sama-sama kiranya berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oh ya, saya sangat merekomendasi ke Bapak Ibu menonton film Abraham itu, His Only Son. Jadi di situ kita bisa belajar bagaimana sih pergumulan sampai kita mempunyai iman yang benar. Jadi nggak heran